Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Selamat datang di podcast kita pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan inspirasional, yaitu meneladani sifat sidik yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan relevansinya bagi kita yang hendak meneladani sifat beliau. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai topik ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz muda yang sangat menginspirasi para pemuda masa kini. Beliau adalah Ustadz Hadam Wirajati. Assalamualaikum Ustadz Hadam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Sobat Muslim semua. Saya senang sekali bisa hadir di sini, bisa menyampaikan beberapa pesan. Terima kasih, saya sangat senang sekali. Boleh nih Ustadz, sebagai awal bisa dijelaskan apa itu sifat sidik dan bagaimana sifat itu tercermin dalam kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi. Baik, jadi ketika kita menceritakan kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka teringat beliau adalah sosok sahabat yang sangat dicintai dan mencintai Nabi. Ya. Bagaimana beliau bisa disematkan sifat as-siddiq, yaitu yang artinya sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang senantiasa membenarkan Rasulullah SAW. Ketika masa-masa dakwah perjuangan Rasulullah yang tidak mudah, seringkali mendapat cacian, tidak dipercaya oleh orang-orang. Nah, disitulah kehadiran Abu Bakar yang sangat berperan gitu, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya adalah ketika Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan lagi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatal ukhra. Rasulullah benar-benar bertemu dengan Nabi Ibrahim inda Sidratul Muntaha, sampai kepada Sidratul Muntaha. Dan ketika itu benar-benar tidak bisa diterima dengan akal, tidak logis gitu. Maka ini menjadi kesempatan oleh Abu Jahal ketika itu untuk mencari kelemahan Rasulullah. Ini orang-orang nggak akan percaya lagi sama Rasulullah nih, dengan kejadian peristiwa itu. Tapi di situ ada Abu Bakar yang membenarkan itu. Maka sebenarnya di sini ada pesan. Ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak masuk akal, namun itu tertuang dalam ayat dan hadis Nabi, maka imani dulu, jangan ditolak dulu. Setelah kita imani, maka Allah akan datangkan hikmah kepada kita, dan disitulah yang akan membantu kita memahaminya. Kira-kira seperti itu. Kemudian daripada keimanan yang kuat kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini juga sangat-sangat patut dicontoh ketaatannya. Ketika itu Rasulullah sedang berkumpul bersama Rasulullah bertanya gitu, siapa di antara kalian yang hari ini sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa yang hari ini berpuasa? Semua angkat tangan. Ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa yang hari ini berpuasa? Siapa yang hari ini mengantarkan sholat dan mensolatkan jenazah? Sampai pertanyaan, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Disitulah Sayyidina Abu Bakar yang angkat tangan sendiri. Nah, jadi dicerminkan bahwa Sayyidina Abu Bakar ini benar-benar gigih, taat, dan benar-benar totalitas dalam menjalankan apa yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu keteladanannya, gitu loh. Bagaimana ia beriman kepada Rasulullah dan bagaimana mencerminkan keimanan tersebut dalam ketaatan yang ia lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Begitu luar biasa ya Ustadz sifat sidik dari Abu Bakar ini. Nah, lalu bagaimana sih kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini dapat meladani sifat sidik dari Abu Bakar As-Siddiq di dalam kehidupan sehari-hari? Iya, betul sekali Ustadz. Apalagi dari As-Siddiq sendiri bisa diartikan sebagai kejujuran kan. Dan gimana kita sebagai Gen Z atau generasi saat ini meneladani dan menerapkan sifat kejujuran tersebut. Oke, baik. Yang pertama kita harus belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
itu hadis Nabi. Kita harus belajar, termasuk dalam belajar agama. Makanya barangkali teman-teman di sini dari UIN dan belajar agama meskipun jurusannya bukan agama, itu sangat baik gitu. Karena ya salah satu cara untuk bagaimana kita bisa meneladani Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang dicontohkan, ya adalah dengan belajar. Kalau kita nggak tahu cara sholat, gimana kita mau sholat? Kalau kita nggak tahu cara berpuasa, gimana kita mau berpuasa? Kira-kira seperti itu, ya. Belajar agama itu penting. Kemudian yang kedua, bagaimana di keadaan sekarang ya memang kita paham bahwa di zaman kita sekarang banyak tantangan, ya kan? Ada berbagai macam penyimpangan yang sudah ternormalisasi, yang ya sudah banyak lah di antara kita. Ya memang bahkan salah seorang Syekh Maulana Syekh dari Mesir Al-Azhar itu pernah mengatakan, boleh jadi umat Islam saat ini menjalankan ibadah itu pahalanya lebih besar daripada ketika di zaman Rasulullah SAW gitu. Boleh jadi. Karena apa? Karena memang ya satu, kita sekarang sudah nggak bersama Nabi. Kita kalau diibaratkan itu beribadah ya bisa istiqomah aja udah bersyukur lah, kira-kira begitu ya. Ya jadi disitulah letak perjuangan kita gitu. Kita harus bisa meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah, beribadah, ya kan? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Gitu. Mungkin kita nggak bisa meneladani secara maksimal Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa meneladani secara maksimal Nabi Muhammad, tapi setidaknya kita berusaha untuk bisa beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, Masya Allah. Nah, selanjutnya ini masih di tengah generasi modern. Gimana sih cara kita nih untuk memilih lingkungan atau memilih teman yang dapat menuntun kita untuk ke jalan Allah yang lebih baik gitu, Ustaz? Oke, baik. Misalnya kita punya teman yang mengajak perbaikan, pegang erat, jangan ditinggalkan. Jangan, setidaknya kalau kita berteman, ada satu teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk beribadah gitu. Karena dalam hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu tergantung pada agama temannya, yang maknanya adalah baik atau enggaknya orang itu tergantung dari temannya atau lingkungannya. Saya ada contoh menyaksikan sendiri, salah seorang misalnya katakanlah dari pesantren atau katakanlah hafal Quran, tidak ada jaminan sama sekali ketika dia keluar dari sana masuk ke dalam lingkungan yang tidak baik, dia akan terus baik. Itu nggak ada jaminan gitu, karena sekali lagi lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Maka ya disarankan cari lingkungan yang menuntut kita untuk beribadah, karena kalau bisa teman apa sih istilahnya, BFTT, best friend till jannah. Wah, itu kira-kira ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Hadam atas penjelasan dan inspirasinya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan menerapkan sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sobat muslim di rumah, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast kita di episode selanjutnya. Saya Saidah, JJ, dan Ustadz Hadam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.